Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septia Dewi Putri Anggraini. Di sini saya akan menyampaikan materi asuhan keperawatan KMP2 mengenai diabetes mellitus. Di sini saya beserta rekan saya, yaitu Ananda Aulia. Lanjut saja, teman-teman, untuk yang pertama mengenai definisi. Apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus diambil dari kata diabetes, berasal dari bahasa Latin yang berarti melewati. Mengacu pada poliuria, gejala khas diabetes mellitus atau dikenal dengan DM. Kata mellitus berarti dari madu yang berarti glikosuria, merupakan ciri dari diabetes insipidus menurut Rodriguez Saldana 2019. Untuk diabetes mellitus juga didefinisikan oleh WHO sebagai sindrom metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis akibat salah satu dari beberapa kondisi yang menyebabkan sekresi dan atau tindakan insulin yang rusak. Penyakit diabetes mellitus atau dikenal dengan DM adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh. Itu menurut Susanti 2019. Untuk etiologinya sendiri, menurut Retno 2012, penyebab diabetes mellitus dikelompokkan menjadi diabetes mellitus tergantung insulin atau dikenal dengan IDDM, yaitu ditandai dengan faktor genetik. Penyebabnya bisa disebabkan karena faktor genetik, faktor imunologi atau imun, kekebalan, faktor lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu penyebabnya bisa non-insulin dependent diabetes mellitus atau dikenal dengan NIDDM. Itu disebabkan oleh virus dan kuman. Virus dan kuman leukosit antigen tidak tampak memainkan peran terjadinya NIDDM. Dan penyebab yang ketiga yaitu riwayat keluarga. Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap diabetes. Dan juga jenis kelamin, pria itu lebih rentan terkena hiperglikemia dibandingkan dengan wanita. Sedangkan pada DM tipe 2 itu dominan terjadi pada wanita daripada pria. Untuk kelainan genetiknya itu mengenai penurunan produksi insulin, bisa disebabkan usia, gaya hidup stres, pola makan yang salah, obesitas, kebiasaan merokok, infeksi. Jadi salah satu yang memiliki gaya hidup stres itu bisa beresiko terkena diabetes mellitus. Next, Kak. Untuk manifestasi klinik, tanda dan gejalanya, gejala yang tidak bisa dipisahkan dari gejala klasik diabetes mellitus adalah poliuria, itu banyak kencing, polidipsia itu banyak minum, polipagia itu banyak makan. Terjadi poliuria karena hal ini berkaitan dengan kadar gula yang tinggi di atas 160 sampai 180. Maka glukosa akan sampai ke urin, tetapi jika tambah tinggi lagi, ginjal akan membuang air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Untuk polidipsia ini karena diawali dari banyaknya urin yang keluar, maka tubuh mengadakan mekanisme lain untuk menyeimbangkan, yakni dengan banyak minum. Dan yang ketiga yaitu polipagia. Karena insulin yang bermasalah, pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang, akhirnya energi yang dibentuk pun kurang. Inilah mengapa orang merasakan kurangnya tenaga, akhirnya diabetes melakukan kompensasi yakni dengan banyak makan. Jadi untuk tanda dan gejalanya itu pada penderita diabetes itu ditandai dengan sering kencing, sering merasa haus, serta
merasa lapar. Untuk patofisiologinya diabetes mellitus, jalannya penyakit yang menyebabkan DM ini diawali pada diabetes mellitus tipe ini terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa dalam sel. Resistensi insulin pada DM tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan oleh jaringan. Ada beberapa faktor yang diperkirakan memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin seperti faktor genetik, usia. Usia ini cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Obesitas ini juga menyebabkan DM, riwayat keluarga, genetik, keturunan, dan kelompok etnik tertentu seperti golongan Hispanic, serta penduduk asli Amerika. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang diekskresikan. Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun demikian, jika sel-sel beta tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi DM tipe 2. Meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas DM tipe 2, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu, ketosidosis diabetes jarang terjadi pada DM tipe 2. Jika DM tipe 2 tidak terkontrol, dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang dinamakan sindrom hiperglikemi hiperosmolar non-ketotik. Untuk patofisiologinya, ini disebabkan tidak hanya umur saja, juga faktor genetik, obesitas, riwayat keluarga. Ini akan mengalami penurunan. Di antaranya yaitu penurunan fungsi indera pengecap, penurunan fungsi pankreas. Penurunan fungsi indera pengecap ini akan mengganggu sehingga konsumsi makanan manis. Penurunan fungsi indera pengecap ini, konsumsi makanan manis berlebihan. Untuk penurunan fungsi pankreas ini, penurunan kuantitas dan kualitas insulin. Terus gaya hidup juga akan menyebabkan DM. Umur gaya hidup ini akan mengalami hiperglikemia atau tingginya diabetes, kadar gula. Hiperglikemia ini mengalami penurunan glukosa dalam sel, kemudian cadangan lemak dan protein, berat badan ini akan menurun, sehingga dihasilkan diagnosa keperawatannya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk hiperglikemia ini akan mengalami kerusakan vaskuler, terus mengalami neuropati, ulkus, kemudian menghasilkan diagnosa keperawatannya kerusakan integritas kulit, kemudian ulkus ini akan dilakukan pembedahan, debridemen, adanya perlukaan pada kaki, kemudian pengeluaran histamin atau progestin. Pengeluaran ini akan mengalami nyeri akut dan diagnosa keperawatannya gangguan mobilitas fisik. Adanya perlukaan pada kaki ini, luka insisi tidak terawat, peningkatan leukosit, kemudian diagnosa keperawatannya ini resiko infeksi. Untuk pemeriksaan penunjangnya, menurut Purwanto 2016, yaitu bisa dilakukan gula darah meningkat lebih dari 200 mili per dl, aseton plasma, osmolaritas serum, gas darah, arteri pH rendah, alkalosis respiratorik,
trombosit darah, urium atau kreatinin, amilase darah, insulin darah, kemudian pemeriksaan fungsi tiroid, urin, kultur atau sensitivitas, atau kemungkinan adanya ISK dan infeksi luka. Untuk penata laksanaan medisnya ini, pada penderita diabetes terdapat 4 pilar yang harus dilakukan dengan tepat, yaitu yang pertama ini dilakukan pendidikan atau edukasi. Peran perawat sebagai edukator di mana pembelajaran merupakan health education yang berhubungan dengan semua tahap kesehatan dan tingkat pencegahan. Yang kedua yaitu terapi gizi medis. Pengelolaan diet pada penderita diabetes mellitus sangat penting. Tujuan dari pengelolaan diet ini adalah untuk membantu penderita memperbaiki gizi dan untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik, yaitu ditunjukkan pada pengendalian glukosa, lipid, dan tekanan darah. Untuk penata laksanaan medis yang ketiga yaitu latihan jasmani olahraga. Latihan jasmani dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Untuk yang terakhir yaitu intervensi farmakologis. Penderita DM tipe 1 mutlak diperlukan suntikan insulin setiap hari. Penderita DM tipe 2 umumnya perlu minum obat anti diabetes secara oral atau tablet. Untuk penata laksanaan keperawatan ini yang pertama itu akan dilakukan pengkajian. Yang pertama itu identitas pasien, riwayat kesehatan pasien yang ditanyakan itu keluhan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, kemudian pola aktivitas sehari-harinya, kemudian pola eliminasinya, BAK, BAB. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul antara lain nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan tindakan pembedahan neoplasma, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi, risiko infeksi berhubungan adanya luka post-operasi. Untuk intervensinya pada diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, masalah nyeri berkurang atau hilang dengan kriteria hasil, skala nyeri berkurang menjadi 4. Pasien terlihat rileks atau nyaman, pasien mampu mengontrol nyeri. Untuk intervensinya, kaji nyeri menggunakan metode PGRST, meliputi skala, frekuensi, dan lain-lain. Pertahankan tirak baring dan posisi yang nyaman. Ajarkan teknik relaksasi napas dalam, monitor tanda-tanda vital, kolaborasi untuk pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Untuk tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan gangguan perfusi jaringan dapat diatasi dengan kriteria hasil, nyeri berkurang atau hilang, pergerakan atau aktivitas pasien bertambah dan tidak terbatasi. Pasien mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Untuk intervensinya, kaji kemampuan pasien dalam mobilitas setiap hari. Mobilisasi setiap hari. Monitoring tanda-tanda vital pasien sebelum dan sesudah latihan. Bantu pasien dalam pemenuhan ADL. Latihan kemampuan pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADL secara mandiri sesuai kemampuan pasien. Kolaborasi dengan keluarga pasien untuk pemenuhan ADL pasien. Aktivitas daily. Untuk intervensinya pada diagnosa yang ketiga yaitu ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah berhubungan dengan tindakan pembedahan neoplasma. Dengan tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, kadar glukosa dalam darah stabil dengan kriteria hasil, kadar glukosa dalam darah itu normal, berkisar 80 sampai 100 mg per dl. Untuk intervensinya, kaji faktor yang menjadi penyebab ketidakstabilan glukosa, pantau keton urin
memantau tanda dan gejala terjadinya hiperglikemia dan hiperglikemia. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit ulkus diabetik. Kemudian pada intervensi diagnosa yang keempat yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan agen pencedera fisik. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan masalah gangguan integritas kulit dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, integritas kulit yang baik dapat dipertahankan. Luka sembuh sesuai kriteria, tidak ada luka atau lesi, perfusi jaringan baik, menunjukkan proses penyembuhan luka. Untuk intervensinya, anjurkan pasien memakai pakaian yang longgar, hindari dari kerutan terdapat tempat tidur. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering, mobilisasi pasien, ubah posisi miring kanan, miring kiri setiap 2 jam, monitor perkembangan kulit pada luka post debridement setiap hari, mengobservasi luka perkembangan tanda-tanda. Perkembangan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, perdarahan, jaringan nekrotik, jaringan granulasi. Lakukan teknik perawatan luka dengan prinsip steril, kolaborasi pemberian diet kepada penderita ulkus DM. Untuk diagnosa yang terakhir yaitu resiko infeksi berhubungan dengan adanya luka post-op. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan risiko infeksi dapat dicegah dan teratasi. Dengan kriteria hasil, pasien bebas dari tanda dan gejala infeksi, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, jumlah leukosit dalam batas normal, menunjukkan perilaku hidup sehat. Dengan intervensinya, pertahankan teknik aseptik, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan keperawatan, monitor tanda dan gejala infeksi, meningkatkan intake nutrisi, berikan perawatan luka pada area epiderma, observasi kulit membran mukosa terhadap kemerahan panas, drainase, inspeksi kondisi luka insisi bedah, kolaborasi pemberian antibiotik. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau bertutur kata yang kurang sopan, saya minta maaf. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat chat atau bisa disampaikan langsung. Saya batasi 2 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Hairunisa, izin bertanya. Kenapa anak muda saat ini mudah rentan terkena diabetes? Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Nisa. Ditunggu untuk jawabannya ya. Iya, Kak. Masih ada satu pertanyaan lagi. Monggo yang mau bertanya. Oh iya, Mbak Marisa, monggo. Pertanyaannya, apakah penyakit DM bisa disembuhkan? Baik, Kak Marisa, ditunggu dulu ya jawabannya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nisa. Kenapa anak muda saat ini mudah rentan terkena diabetes? Di usia muda, kebanyakan orang cenderung mempunyai pola makan yang tidak sehat. Sebagai contoh, banyak anak muda yang lebih menyukai fast food dan makanan-makanan manis seperti donat, kue, hingga minuman boba dibandingkan mengkonsumsi makanan sehat. Ketika mengkonsumsi gula secara berlebihan, terjadi peningkatan resistensi insulin. Peningkatan resistensi insulin membuat tubuh tidak dapat memproses kelebihan gula dengan baik. Lonjakan kadar gula darah
kemudian tak bisa terhindarkan dan memicu penyakit diabetes mellitus tipe 2. Bagaimana, Kak Nisa, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa diterima, Kak, dan bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Ya, dengan senang hati. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Marisa. Apakah penyakit diabetes bisa disembuhkan? Jadi diabetes tipe 1 atau tipe 2 adalah kondisi seumur hidup yang tidak bisa hilang sepenuhnya. Pengobatan alami diabetes dapat membantu mengatasi berbagai gejala diabetes. Namun, belum ada bukti klinis yang menyatakan diabetes bisa disembuhkan secara total melalui obat-obatan alami. Bagaimana Kak Marisa, apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.